Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria, jurusan Hukum Keluarga, Lokal C, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Masna Yunita SHMU. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang menyaksikan video presentasi kami pada kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada bab 6, yaitu mengenai land reform. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 1713010111. Perkenalkan, nama saya Restudiana Putri, NIM saya 1713010112. Perkenalkan, nama saya Wiwit Medawani, NIM 1713010112. Saya Jerni Nasution dengan NIM 1713010124. Saya Dewi Fadila dengan NIM 1713010131. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi hukum agraria mengenai land reform. Materi yang pertama kita bahas yaitu latar belakang land reform. Land reform muncul dikarenakan tidak ada keadilan sosial dalam masyarakat pertanian karena adanya pembedaan atau kesenjangan antara tuan-tuan tanah dengan petani yang menuntut keadilan sosial untuk mencapai tanahnya sendiri, untuk mendapatkan kemerdekaan ekonomi dan politik, untuk melepas ketergantungan dari para tuan tanah. Land reform pertama kali muncul di negara-negara Eropa, terutama di negara Prancis yang bersamaan dengan Revolusi Prancis. Land reform meliputi perombakan mengenai pemilihan dan penguasaan tanah, serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Selanjutnya yaitu pengertian land reform. Dalam arti luas, land reform yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan struktur pertanahan. Sedangkan dalam arti sempit, land reform yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Selanjutnya yaitu dasar hukum land reform. AP Perlindungan menyatakan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai induk dari ketentuan land reform Indonesia, mulai dari menimbang hingga pasal 19 dan ketentuan-ketentuan konversi hak atas tanah. Sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan tujuan akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian sebagai pelaksanaan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan selanjutnya undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang Land Reform. Adapun azas-azas land reform yaitu tertera di dalam pasal 7, pasal 10, dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang bunyi dalam pasal-pasal tersebut yaitu pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 10 ayat 1, setiap orang yang dan badan hukum yang mempunyai ketentuan hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat 2, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 17 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Ayat 2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam
ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat. Ayat 3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintahan. Ayat 4. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu objek land reform. Adapun yang menjadi objek land reform yaitu tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah absenti, tanah swapraja dan bekas swapraja, serta tanah-tanah negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Selanjutnya yaitu tujuan dari land reform. Secara umum, tujuan dari land reform itu untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan land reform selanjutnya yaitu dalam secara khususnya adalah dalam bidang sosial ekonomi. Yang pertama, memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik. Yang kedua, memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang sosial politik, tujuan land reform yaitu yang pertama mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas. Yang kedua, melakukan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Selanjutnya, tujuan land reform dalam bidang mental psikologi. Yang pertama, meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah. Yang kedua, memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Adapun program land reform yaitu yang pertama, pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Yang kedua, larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absenti atau guntai. Yang ketiga, retribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena dengan absenti, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara. Selanjutnya, pengaturan soal pengambilan dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Selanjutnya, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dan yang terakhir, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian yang terlampau kecil. Itulah materi kami dari kelompok 10. Mohon maaf